إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu seperjamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga alhamdulillah pada malam ini kita sudah memasuki malam ibadah Ramadan yang ke-10. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan, baik salat kita, puasa kita, sedekah kita, tilawah Al-Qur'an kita, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah pada malam ini kita akan bersama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwal lailatin min syahr Ramadan sufilatis syayatin wa wadatul jin wa walakat ruhun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughal minha babun wa yunadi munadi ya babal khair absir aqbil wa ya babal syar absir." Apabila malam pertama bulan Ramadan tiba, setan-setan dan jin jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup sehingga tidak ada satu pintu pun yang terbuka, dan pintu-pintu surga dibuka sehingga tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Kemudian ada seorang penyuruh yang berseru, "Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, berhentilah." Jemaah Allah, mungkin timbul pertanyaan, siapa yang berseru tadi? Apakah Allah atau malaikatnya? Maka dijelaskan lebih rinci dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, bahwa yang berseru ini adalah salah satu di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini terus mengulang-ulang seru ini sampai berlalunya bulan Ramadan, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa yunadi fihi malakun ya bagal khair absir wa ya bagal syarr absir hatta yanqadi Ramadan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di setiap malam Ramadan berserulah salah satu di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa isi seruannya? "Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, wahai orang-orang yang memburu kebaikan, berbahagialah kalian pada malam ini, pada hari ini atau pada bulan ini. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, kurangi, batasi, persedikit keburukan kalian." Seruan ini terus dilakukan oleh malaikat sampai berlalunya bulan Ramadan. Jemaah Allah, bagi orang yang beriman, yang di dalam hatinya tertancap keimanan yang kuat, memang mereka tidak bisa mendengar suara seruan dari malaikat ini. Akan tetapi mereka meyakini akan adanya seruan ini setiap malam. Karena apa? Karena yang mengabarkan adanya seruan ini adalah as-sadiqul masduq, seorang yang jujur yang wajib dipercaya. Seseorang yang apabila berbicara, pembicaraannya bukan berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwasanya beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan dalam hadis sahihnya bahwa di setiap malam Ramadan ada malaikat yang berseru, baik berseru kepada orang-orang yang menginginkan kebaikan maupun berseru kepada orang-orang yang menginginkan keburukan. Jemaah Allah, hanya saja isi seruannya yang beda. Kepada orang-orang yang menginginkan kebaikan diberi motivasi, disambut dengan mengatakan, "Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, silahkan kalian lakukan kebaikan sebanyak mungkin di bulan Ramadan ini." Ini seruan kepada orang-orang yang menginginkan kebaikan.
Sebaliknya kepada orang-orang yang menginginkan keburukan, wahai para pemburu keburukan, kurangi, batasi, persedikit jika mampu berhenti dari keburukan tersebut. Karena apa? Karena baik kebaikan ataupun keburukan yang dilakukan di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan ini, maka balasannya dilipat gandakan melebihi balasan yang Allah berikan kepada bulan-bulan yang lain. Maka oleh karena itu jamaah Allah, hendaknya kita menyadari bahwasanya di setiap malam-malam Ramadan ada seruan yang barokah ini, ada seruan yang agung ini, dan ini harus memberikan motivasi yang kuat bagi kita untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan. Jamaah Allah, mungkin timbul pertanyaan bagi kita ini termasuk golongan yang mana? Termasuk seruan yang mana? Apakah kita ini termasuk golongan orang-orang yang diseru oleh malaikat, wahai para pemburu kebaikan, silahkan kalian lakukan kebaikan sebanyak mungkin di bulan Ramadan ini? Apakah kita termasuk golongan ini? Apakah sebaliknya kita termasuk golongan orang-orang yang diseru oleh malaikat, wahai para pemburu keburukan, kurangi, batasi, persedikit jika mampu berhenti dari keburukan tersebut? Apakah kita termasuk golongan ini? Wa na'udzubillah. Dan tentunya kita mengharapkan, kita menginginkan di bulan Ramadan ini kita hanya menginginkan kebaikan dan mengisi kebaikan tersebut pada bulan Ramadan. Jemaah Allah, dan tentu saja dua golongan ini adalah dua golongan yang berlawanan, dua golongan yang bertolak belakang. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang memiliki hati yang soleh, hati yang lapar terhadap kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan tersebut mengundang pahala, karena kebaikan tersebut mengundang ampunan, karena kebaikan tersebut mengundang ridha Allah, karena kebaikan tersebut mengundang segala kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah golongan yang pertama, dan kita harus menjadi golongan ini, khususnya di bulan Ramadan, sehingga kondisi hati yang bersih, hati yang saleh, hati yang lapar terhadap kebaikan, maka hanya akan memberikan motivasi yang kuat bagi kita untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan. Ini adalah golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang memiliki hati yang kotor, hati yang kelam, hati yang di dalam jiwanya terpenuhi obsesi-obsesi keburukan, yang hanya mengejar dunia-dunia dan melupakan akhirat. Sehingga kondisi hati yang seperti ini hanya akan memberikan motivasi untuk melakukan berbagai macam amal keburukan. Jemaah Allah, maka oleh karena itu, siapa orang yang termasuk golongan hati yang pertama tadi, hati yang soleh, hati yang bersih, hati yang lapar terhadap kebaikan, maka yang ada dalam jiwa mereka hanyalah keinginan untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan mereka bertambah, amal ibadah mereka meningkat. Karena apa? Karena mereka menggunakan momen yang sangat istimewa ini, yang di bulan Ramadan ini, untuk memperbanyak amal kebaikan, sehingga dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan akan menghantarkan diri mereka menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seluruh kebaikan yang mereka lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu pada hakikatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat diri seorang hamba kepada Allah, maka Allah menjadikan dia menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, maka karena itu hendaklah kita semua bersemangat di dalam bulan Ramadan ini untuk mengisinya dengan berbagai macam amal kebaikan, sehingga dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mungkin hanya ini yang dapat sampaikan, salah hilaf dimaafkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.